2016 sampai 2019 terakhir, dan kita tidak tahu 2020. Saya kira bisa. Baik, Pak Hidayat, sudah bisa dimulai, Pak. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Al-Ustadz Alimin Mukhtar, selaku Direktur Dikmen Pesantren Ar-Rahmah Putri Hidayatullah Malang, yang pada kesempatan ini berkenan memberikan kembali ya kajian Islam di Madrasah Ukhuwah online ini. Dengan topik pada malam hari ini adalah menata amal, meniti takdir. Yang saya hormati seluruh jemaah Madrasah Ukhuwah yang senantiasa mengkaji ilmu Islam di Madrasah Ukhuwah ini. Semoga diberikan kesehatan dan selalu istiqomah. Ini sangat menarik nih Pak Ustadz, pemilihan katanya ya, yang pada malam hari ini menata amal, meniti takdir. Ya, jadi mungkin nanti ya Pak Ustadz akan menjelaskan bagaimana tuh cara menata amal sesuai tuntunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, dan biasanya kata meniti itu disandingkannya dengan karir ya, meniti karir gitu ya. Tapi malam ini menitinya disandingkan dengan takdir ini. Kalau dilihat di kamus besar itu meniti itu berjalan, ya, menjalani atau menapaki ya. Ya, mungkin mari kita simak ya kajiannya ini menarik nih yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Alimin Mukhtar. Namun sebelumnya izinkan saya juga mengingatkan kembali untuk kelancaran agar seluruh peserta kajian itu melakukan mute ya pada tombol mikrofon masing-masing ya. Karena pembawa acara nggak akan melakukan mute mikrofonnya Pak. Ini sensitif sekarang kalau mikrofonnya dipijit orang lain ya. Ya, jadi kemudian kalau nanti ada pertanyaan selama kajian berlangsung bisa dituliskan di chat ya, di chat Zoom ini, dan nanti di akhir juga bisa melakukan pertanyaan secara langsung pada sesi tanya jawab. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Alimin Mukhtar, tafadhol saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Amma ba'd. Alhamdulillah, akhi rahimakumullah, malam ini Allah memberikan pada kita kesehatan, memberikan pada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama menambah ilmu kita dan sejenak memperbaharui barangkali yang sudah tahu bisa memperbaharui pengetahuannya, dan yang belum semoga ini menjadi satu pengetahuan baru untuk bersama-sama membangun dan meningkatkan iman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik kita malam ini terkait dengan takdir ya. Kalau kita membicarakan ini biasanya nanti kalau di kitab-kitab gitu ya, di buku-buku itu jadinya agak rumit gitu ya. Hidup kita ini apa kita tentukan sendiri atau ditentukan takdir gitu ya. Nah, nanti biasanya jadi perdebatannya, wah ini ada orang yang determinis gitu ya, pokoknya manut takdir saja. Ada juga yang kemudian sebaliknya gitu ya, free will, free act gitu ya, pokoknya kita ini bebas. Nah,
Sayang tentu saja malam ini nggak ingin masuk ke wilayah itu karena itu sesuatu yang sebenarnya sangat spekulatif, hanya hal yang sebenarnya hanya berbekal kepada spekulasi filosofis yang itu bukannya malah memperjelas persoalan, seringkali malah bikin kita bingung. Gitu ya. Nah, saya akan mulai kajian kita malam ini dengan satu cerita saja ya. Nah, ini ada cerita begini ya. Suatu ketika itu diceritakan ada seorang anak muda. Anak muda ini di zaman dulu ya, di zaman kekhilafahan dulu itu, anak muda ini ketangkep mabuk, gitu ya, minum minuman keras, minum khamr, ditangkap oleh polisi waktu itu ya. Terus kemudian dibawa ke qadhi ya, dibawa ke hakim untuk mendapatkan hukuman. Ketika sampai di depan hakim, dia ini menolak, dikatakan bersalah dan menolak untuk diberi hukuman, gitu ya. Dia alasannya begini, dia bilang, wahai qadhi, saya ini minum khamr karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya ini nggak bisa mengelak, saya hanya menjalani takdir Allah minum khamr ini. Ini qadhinya nggak kurang akal ya. Qadhinya diem aja, melihat pemuda ini beralasan seperti itu. Beliau kemudian masuk ke dalam rumahnya, jadi masuk ke dalam kamar, ke belakang, balik lagi bawa tongkat. Begitu udah dekat anak muda ini, langsung digebuki anak muda ini. Dipukuli, begitu dipukuli, anak ini kan marah-marah. Anda ini ngapain ini? Saya ini tidak salah kok dipukulin. Hakimnya dengan tenang aja bilang begini ya, saya ini sudah ditakdirkan oleh Allah mukuli sampean. Saya nggak bisa mengelak. Anak muda ini diem. Cerita ini kemudian banyak dikutip itu untuk menjadikan satu peringatan bagi kita bahwa kita tidak boleh menjadikan takdir itu salah satunya sebagai alasan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang gitu ya melakukan suatu perbuatan maksiat dan kemudian beralasan loh, saya ini sudah ditakdirkan Allah bermaksiat gitu ya. Nanti sampai cari tongkat saja gebukono gitu ya. Terus bilang gitu ya, saya sudah ditakdirkan memukuli Anda juga. Gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama yang harus kita ingat bahwa takdir itu bukan sesuatu yang kemudian bisa kita jadikan alasan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Gitu ya. Oke ya, jadi jangan sampai kita menjadikan takdir untuk alasan berbuat maksiat, berbuat jahat. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada paling tidak ada 4 hal ya sebelum nanti kita bicarakan ini yang perlu kita ingat ketika kita membahas tentang takdir ya. Yang pertama, takdir itu termasuk rukun iman gitu ya. Jadi mengimani takdir itu termasuk salah satu rukun iman. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mengimani takdir ini. Nah, jadi ini harus diingat pertama. Yang kedua, dalam bahasa Arab, takdir itu kan disebut al-qadar. Al-qadar. Kata al-qadar ini, qaf, dal, ra, akar katanya sama dengan al-qudrah. Al-qudrah itu artinya kuasa. Maksudnya bahwa keimanan kita kepada takdir atau qadar Allah itu tidak terlepas dari keimanan kita kepada qudratullah, gitu ya. Qudrah, kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Di dalam Al-Qur'an sangat sering diungkap innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi qadir ini seakar kata dengan qadar ya, takdir, seakar kata dengan qudrah. Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi keimanan kita kepada qadar, kepada takdir Allah ini berangkai berkaitan dengan keimanan kita kepada kuasa Allah yang tidak terbatas untuk menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau nanti kemudian ada hal-hal yang terasa aneh gitu ya, dalam mengimani masalah qadar ini harus kita kembalikan, kita ingat bahwa nggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Meskipun akal kita nggak mampu menjangkau, kita nggak mampu memahaminya, tapi bagi Allah, Allah ini tidak terbatasi oleh apa. Yang pertama, yang kedua ya ini ya. Kemudian yang ketiga, takdir itu adalah
sesuatu yang sifatnya gaib ya. Masalah yang tidak ada cara mengetahuinya kecuali kita bersandar kepada apa yang diberitahukan oleh Allah di dalam Quran, apa yang diberitahukan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Selebihnya kita nggak bisa. Kita nggak bisa berteori, nggak bisa bereksperimen, tidak bisa menggunakan logika dan kias, gitu ya, menggunakan logika kita untuk memahami takdir itu kalau tidak ada sumber yang otoritatif yang berasal dari Allah dan Rasul. Karena memang takdir ini salah satu hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu kan maha luas ya. Ada yang dibagikan, diberitahukan kepada kita, ada yang tidak. Contoh yang tidak diberitahukan, tidak dibagikan kepada kita itu misalnya kapan kiamat terjadi. Nah, kita nggak dikasih tahu gitu ya. Kita cuma dikasih tahu bahwa nanti suatu saat kiamat akan terjadi. Sebagian tanda-tandanya diberitahukan pada kita, tapi kapan persisnya terjadi, Allah nggak kasih tahu. Ini contoh ilmu Allah yang disembunyikan dari kita adalah kapan terjadinya kiamat. Contoh lagi apa ilmu Allah yang disembunyikan dari kita? Kapan kita mati? Nah, kapan kita mati itu nggak dikasih tahu sama Allah. Kita ini semuanya masing-masing per orang itu sudah ada ketentuannya kapan kita mati, tapi Allah nggak kasih tahu kepada kita. Itu salah satu juga ilmu Allah yang tidak dibagikan kepada kita. Nah, qadar atau takdir Allah itu termasuk salah satu yang disembunyikan oleh Allah ilmunya dari kita. Makanya kalau kita kemudian menganggap bahwa takdir kok disembunyikan sih, apa itu kemudian termasuk kita nggak boleh memikirkannya karena begini begitu enggak. Gitu ya. Tapi memang tidak semua ilmu Allah itu diberitahukan sama kita. Siapa kita ini gitu ya? Kita ini dikasih ilmu yang segini aja sudah habis umur kita untuk mempelajarinya. Apalagi kalau ilmu Allah dibagiin semuanya, nggak mungkin lah kita itu ya. Jadi takdir ini hanya satu di antara sekian banyak ilmu Allah yang disembunyikan untuk kita, dan itu baik untuk kita. Sebab kalau saya andaikan begini saja ya, kita ini kalau dikasih tahu kapan kita akan mati, belum tentu itu jadi baik gitu ya. Nanti kalau dikasih tahu kamu akan mati 20 tahun yang akan datang, bisa jadi orang itu malah maksiat terus gitu ya. Nggak berwaspada gitu ya, nggak beramal karena nunggu masih lama gitu ya. Nah, dan kalau nanti dikasih tahu matinya sudah dekat gitu ya, mungkin bisa jadi dia malah jadi lemes gitu ya, berputus asa, lemes. Nah, nggak beramal karena dia buat apa saya beramal begini, ntar lagi mau mati gitu ya. Jadi takdir Allah untuk kita itu salah satu ilmu Allah, tapi disembunyikan dari kita. Makanya nggak usah heran gitu ya, karena ternyata ada sangat banyak ilmu Allah yang disembunyikan dari kita. Kita nggak dikasih tahu. Jadi yang ketiga ini adalah takdir Allah itu sesuatu yang gaib, yang disembunyikan oleh Allah dari kita. Dan tentu tidak ada baiknya bagi kita untuk mencoba, dan tidak akan ada hasilnya kalau kita mencoba untuk mengejar gitu ya, sesuatu yang memang sudah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kita jangan menceburkan diri kepada masalah ini gitu ya. Jadi ini yang kalau di dalam kitab-kitab para ulama seperti dalam Aqidah At-Tahawiyah karya Imam At-Tahawi, juga karya Imam As-Safarini dan lain sebagainya, mereka para ulama itu mengatakan kepada kita bahwa kita ini tidak usah gitu ya menceburkan diri untuk membahas masalah takdir ini. Sebab sebagian besar aspeknya itu tidak mungkin dicapai oleh akal manusia. Sehingga yang lebih baik bagi kita untuk masalah takdir ini adalah mengimani, dan kemudian untuk masalah detail dan rincinya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kita tidak diharuskan untuk tahu tentang hal itu gitu ya. Jadi 4 hal ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan membicarakan masalah takdir ini tidak perlu dipersepsi sebagai pembatasan untuk berpikir gitu ya. Jadi ada sebagian orang mengatakan, kenapa sih kita dilarang untuk membicarakan masalah takdir? Apakah Islam
tidak membolehkan apa ini istilahnya ya, berpikir bebas gitu ya. Oh, enggak begitu gitu ya. Masalah yang perlu kita pikirkan itu masih banyak sekali gitu ya. Masalah masih banyak sekali yang butuh solusi itu masih banyak sekali. Enggak cuma itu saja gitu ya. Nah, ketika kita itu menyadari bahwa masalah takdir itu memang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu kebaikan bagi kita, maka siapa saja yang berusaha untuk mencarinya, ya tentu tidak akan ketemu gitu ya. Tidak akan ketemu. Sesuatu saja yang tidak disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya saja, banyak hal yang baru ketemu belakangan gitu. Orang di satu zaman bisa nggak ketemu, di zaman berikutnya baru ketemu. Contohnya banyak sekali gitu ya. Ilmu tentang embrio itu ya baru dibuka oleh Allah secara detail untuk kita itu di zaman kita. Di zaman dulu Allah sudah turunkan ayatnya, tapi manusia itu belum bisa melihat dengan detail. Baru sekarang ini di abad 20, abad 21, orang baru kemudian bisa memiliki pengetahuan yang detail tentang itu. Pengetahuan tentang sel misalnya, pengetahuan tentang bakteri, pengetahuan tentang virus. Itu ada di zaman dulu, manusia di zaman dulu itu nggak dikasih tahu, nggak dibuka ilmunya, belum dibuka ilmunya, baru dibuka sekarang di zaman kita. Artinya ada ilmu-ilmu yang sebenarnya itu baru dibuka belakangan yang masih sangat banyak sekali yang belum dibuka. Nah, kalau yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala seperti takdir ini, kita tidak usah kita utik-utik lagi ya. Biarin saja Allah menyembunyikan untuk kita untuk suatu hikmah, untuk satu kebaikan yang direncanakan untuk kita. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tentang qadar ini, ketika kita membahas tentang qadar, biasanya kan selalu dikaitkan dengan qadar itu ada qadha, ada qadar gitu ya. Jadi ada mengimani kepada takdir itu biasanya dikaitkan dengan keimanan kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu apa bedanya? Apa bedanya qadha dengan qadar? Apa arti qadha, apa arti qadar? Nah, para ulama itu punya beberapa penjelasan, di antaranya yang saya kutip yang ini yang paling apa namanya? Yang paling konsisten logikanya, bahwa yang dinamakan qadar itu adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah yang global tentang segala sesuatu di alam ini sejak azali, sejak zaman azali itu, sejak zaman yang tidak terbatas, sejak sebelum ada sesuatu. Allah sudah tahu akan terjadi ini dan itu secara global terhadap apa yang ada di alam semesta ini, termasuk kita gitu ya. Apa yang kita lakukan, apa yang tidak, Allah sudah tahu tentang itu. Ini tentang qadar Allah. Sedangkan qadha itu adalah apa yang sudah terjadi dari apa yang diketahui oleh Allah itu. Jadi keputusan Allah atas sesuatu yang kemudian sesuai dengan ilmunya dan sudah terjadi. Jadi kalau qadar itu adalah sesuatu yang diketahui oleh Allah akan terjadi, sedangkan qadha itu yang sudah diputuskan oleh Allah sebagai sesuatu yang terjadi atas kita. Makanya keduanya itu tidak terpisah gitu ya. Qadha dan qadar Allah itu sesuatu yang satu sama lain saling terkait gitu ya. Qadar itu ya diketahui, sesuatu yang diketahui oleh Allah, qadha itu yang diputuskan oleh Allah sesuai dengan ilmunya itu. Kalau kita dalam kehidupan kita sering mengatakan begini ya. Jadi kalau bahasa gampangnya, apa yang belum terjadi misalnya dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini qadar. Sedangkan apa yang sudah terjadi itu adalah yang diqadha atau diputuskan oleh Allah untuk kita. Jadi kalau kita misalnya itu contoh seperti saya ini terlahir sebagai laki-laki itu qadha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya udah nggak bisa mengubah itu ya. Saya sudah diputuskan oleh Allah terlahir sebagai laki-laki, lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu. Tapi tentang qadar saya, yakni misalnya umur saya berapa, Allah tahu sudah ini. Tapi belum diputuskan karena masih belum terjadi, gitu ya. Jadi kalau panjenengan semuanya misalnya gitu ya, orang misalnya gitu ya, dalam kehidupan sehari-harinya ini si fulan gitu ya, ini akan umurnya berapa? Ini sesuatu yang masih belum diqadha oleh Allah karena dia masih hidup. Nanti kalau dia sudah ketahuan, oh
ternyata meninggal tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Berarti ini adalah sudah diqadha oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diputuskan bahwa sesuai dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diketahuinya sejak zaman azal itu. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang terkait dengan qadha dan qadar ini. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang qadar Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan takdir Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya punya dua kaitan juga yang tidak terpisahkan. Yang pertama tentang, tadi kan kita sudah jelaskan bahwa akar kata qadar itu kan dari qadar ya, kudrah ya, kuasa. Kemudian juga qadar itu berkaitan dengan ilmu. Bahwa Allah tahu tentang apa yang akan terjadi di alam semesta ini yang diciptakannya. Berarti ketika kita mengimani qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua hal yang tidak terpisah. Yang pertama adalah ilmu Allah atas segala sesuatu dan kuasa Allah atas segala sesuatu. Saya contohkan begini, kita ini mungkin merencanakan sesuatu. Jadi kalau Allah itu kan menciptakan sesuatu kan sudah merencanakan. Untuk itu ya, Allah mengetahui ini akan begini dan seterusnya, Allah sudah merencanakan. Nah, kita misalnya, kita mau merencanakan sesuatu. Kita tahu sesuatu itu kita rencanakan begini dan begitu. Tapi ternyata kita ini belum tentu ilmu kita, pengetahuan kita, rencana kita terhadap sesuatu itu diiringi dengan kudrah, kuasa. Karena kadang kita merencanakan sesuatu, tapi yang terjadi tidak sesuai yang kita rencanakan. Nah, itulah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pengetahuannya tentang sesuatu, rencananya tentang sesuatu, itu diiringi dengan kuasa, dengan kudrahnya. Artinya apa yang direncanakan oleh Allah, Allah punya kuasa untuk mewujudkannya sesuai yang dia rencanakan. Itu bedanya sama kita. Kita berencana bisa jadi kita nggak bisa mewujudkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu takdirnya itu adalah diiringi dengan kudrah, kuasa, maka segala yang direncanakan Allah pasti akan terjadi sesuai yang dia rencanakan. Ini secara globalnya dulu, secara umum. Nah, kemudian gimana kalau kaitannya dengan tadi ya, menata amal, meniti takdir tadi. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah pernah bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan begini ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi masing-masing dalam keduanya tadi, baik orang beriman yang lemah maupun orang beriman yang kuat, fi kullin khair. Pada mereka itu ada kebaikan. Tentu saja orang beriman pasti baik. Orang beriman yang kuat itu baik, orang beriman yang lemah itu juga baik. Tapi yang lebih baik adalah yang kuat. Wa fi kullin khair. Masing-masing mereka punya kebaikan. Nah, tapi Rasul kemudian menyatakan begini, ini kalimat yang akan kita kaji, yaitu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Kata Rasulullah, bersemangatlah kamu untuk mengejar, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan lemah. Jangan loyo, jangan lemah. Yang dimaksud dengan menata amal itu di sini, gitu ya. Bahwa kita ini harus bersemangat, harus punya tekad kuat, kemauan yang kuat untuk mengejar yang bermanfaat bagi kita. Mengejar apa yang menurut kita itu mendatangkan faidah untuk kita. Diiringi dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz. Dan jangan lemah, jangan loyo. Wa in asabaka syai', kata Rasulullah, kalau kamu tertimpa sesuatu, fala taqul, maka jangan katakan lau anni fa'altu kadza
lakana kadza wa kadza. Nah, jangan katakan seandainya gitu ya, seandainya saya lakukan begini maka akan jadi begini. Seandainya saya lakukan yang ini akan jadi yang itu. Gitu ya. Rasulullah melarang kita untuk berandai-andai. Gitu ya. Kalau sesuatu sudah terjadi, gitu ya, maka kita jangan kemudian mengalihkan kepada seandainya. Kenapa? Kata beliau, walakin kul qadarullah. Tapi katakan qadarullah. Allah sudah menetapkan ini terjadi seperti itu. Wa ma syaa fa'al, apa saja yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya berandai-andai itu membuka pintu terhadap perbuatan syaitan. Begini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu menyatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini kita itu tidak boleh menyandarkan diri kepada takdir. Dalam arti begini ya, kita misalnya begini ya, saya ini udah ditakdirkan bodoh. Terus akhirnya kemudian kebodohannya itu menghalangi dia belajar gitu. Saya ini meskipun belajar tetap saya bodoh. Saya ini udah ditakdirkan bodoh. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak tahu takdir kita. Takdir kita tidak diberitahukan kepada kita. Dari mana kita bisa mengatakan saya ditakdirkan bodoh? Berarti ini adalah sebuah kebohongan, gitu ya. Kita hanya mengklaim sesuatu yang tidak kita ketahui. Saya ini udah ditakdirkan miskin. Dari mana sampean tahu kalau sampean ditakdirkan miskin? Apa sampean pernah baca kitab catatan takdir sampean? Kan enggak kan? Takdir itu disembunyikan oleh Allah dari kita. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu takdirnya dia. Maka kita ini tidak boleh bersandar kepada hal itu, kepada sesuatu yang tidak kita tahu, kepada yang namanya takdir itu. Tapi kata Rasulullah, ihris alama yang fa'uka. Sesuatu yang kita anggap bermanfaat ya sesuai pengetahuan kita dalam syariat Allah, sepanjang dia tidak melanggar syariat, tidak haram gitu ya. Sesuatu yang bermanfaat itu maka harus kita kejar. Kalau ilmu itu bermanfaat gitu ya, maka kita harus kejar. Kalau kemudian mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal itu bermanfaat, ya harus kita kejar. Gitu. Jangan kemudian mengatakan, aku udah ditakdirkan miskin, aku udah ditakdirkan bodoh. Gitu. Enggak, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu takdirnya. Jadi, ihris alama yanfa'uka ya. Ayo kita tata amal perbuatan kita untuk meraih sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Jangan kemudian menyandarkan kepada sesuatu yang tidak diberitahukan Allah kepada kita, kayak tadi takdir itu ya. Terus wasta'in billah, dalam rangka mencapai apa yang kita tadi kita anggap bermanfaat, kita kejar tadi, jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta tolong kepada Allah supaya kita bisa meraih, mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita tadi. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan kita, nah, yang saya ceritakan tadi, kita dianjurkan oleh syariat, gitu ya. Misalnya adalah untuk mencari ilmu, gitu ya. Sementara kita ini menyadari bahwa kok sulit sekali ya kita ini ya. Maka ya kesulitan itu harus kita terjang, harus kita kita lalui dengan meminta tolong kepada Allah, bukannya kemudian mengatakan aku ini takdirnya memang bodoh. Tidak begitu ya, karena takdir itu tidak kita ketahui. Jadi siapa tahu takdir sampean, jangan-jangan takdir sampean itu sebenarnya adalah pintar, cuma sampean males aja, akhirnya nggak jadi, atau sampean nggak ketemu caranya, atau salah gitu ya caranya. Gitu ya. Misalnya orang lagi juga mengatakan aku takdirnya itu udah miskin deh, gitu ya. Oh jangan-jangan bukan karena sampean ini ditakdirkan miskin, tapi sampean itu caranya salah, gitu ya. Cara mencari rezekinya nggak ada ilmunya. Nggak pas gitu ya. Atau di tempat yang di situ memang nggak ada rezeki gitu ya. Jadi maka yang tepat adalah jadi kita harus punya semangat untuk menata amal perbuatan kita dalam hal misalnya dalam ibadah gitu ya. Kemudian dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi ya, muamalah ya kita tata gitu ya. Kita minta tolong, yang kedua kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya
kita berhasil gitu, supaya kita berhasil mendapatkan apa yang baik gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita malah balik ke sana lagi tadi ya, mengandalkan takdir tadi yang sebenarnya kita tahu. Terus juga gimana kalau kemudian kita ini udah berupaya gitu ya, bertekad kuat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ternyata yang terjadi kepada kita adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Jadi misalnya kita berharap gitu ya, lulus ujian, ternyata nggak lulus gitu ya. Kita ini misalnya, katakanlah kalau orang sekarang mungkin mau kayak mahasiswa gitu ya, masuk pengen kamu lulus SMA, pengen masuk perguruan tinggi ini dan itu gitu ya, ternyata nggak lulus gitu ya. Udah ikut bimbel gitu ya, udah mendaftar dan sebagainya, udah belajar, mengerjakan ininya apa namanya, soal-soal dalam tesnya itu sebaik yang kita bisa, ternyata kemudian nggak lulus. Gimana kalau begini nih ya, kalau terjadi gitu ya. Ketika itu terjadi, maka hal yang tepat adalah jangan mengatakan seandainya. Sebab kalau kita menyatakan seandainya, maka kata Rasulullah, fa inna law taftah amal syaitan. Law itu ya, seandainya itu akan membawa pintu masuk setan untuk menggoda. Contoh mengatakan seandainya itu misalnya begini ya, ada misalnya seorang ibu dan seorang anak yang kebetulan suaminya sudah meninggal misalnya. Gitu ya. Terus kemudian dia bilang ke anaknya, "Nak, seandainya bapakmu masih hidup, tentu hidup kita tidak sengsara seperti ini misalnya." Gitu ya. Loh, matinya bapak itu sudah terjadi kan? Maka kita nggak bisa mengatakan seandainya. Atau misalnya, seandainya bapakmu dulu itu ya, nggak berangkat ke sana naik motor, tentu dia tidak akan kecelakaan. Gitu ya. Ini berandai-andai terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tentu kalau kata guru saya dulu, apa Allah itu salah gitu ya. Mematikan orang itu tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin Allah itu keliru. Tidak mungkin Allah salah. Jadi kalau dia sudah terjadi, maka itu adalah sesuatu yang memang sudah dipilih, direncanakan oleh Allah sesuai dengan ilmunya. Meskipun kita nggak mengharapkan, meskipun kita nggak suka. Jadi nggak urus sama kita suka atau nggak suka gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita ingat, jangan sampai kita kemudian berandai-andai. Lau gitu ya, seandainya. Jadi kalau sudah ada sesuatu yang menimpa kita ya artinya ya qadarullah, kita mengimani bahwa Allah menghendaki untuk kita seperti itu ya. Masya fa'al. Allah itu di dalam apa menyatakan bahwa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu nggak layak untuk ditanya, digugat atas apa yang dia lakukan. Jadi kita nggak bisa mengatakan begini dia. Kalau ada orang baik gitu ya, terus meninggal, terus kita menggugat, ya Allah kenapa dia yang kamu matikan ya Allah? Kenapa nggak ada orang yang jahat itu? Ya Allah kenapa nggak orang yang jahat itu aja yang kamu matikan? Kadang-kadang kalau benci itu sama orang gitu. Ini ada orang tokoh jahat banget kok nggak mati-mati ya. Terus kemudian ada orang baik, ini ada ulama baik kok nggak umur panjang ya. Wah, ini namanya menggugat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya rencana atas alam semesta ini, dan apa yang dia rencanakan pasti akan dia lakukannya, tidak peduli apakah kita suka atau tidak suka, kita mau ataukah tidak mau. Ini hal yang juga penting untuk kita ingat ya. Di masa yang lalu gitu ya, di masa yang lalu tentang takdir ini, dulu itu kan sudah panjang sekali ya perdebatan di antara para ulama ya tentang takdir ini ya, yang kemudian memicu timbulnya kelompok-kelompok, ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabariyah gitu ya. Ada kelompok namanya Mu'tazilah dan seterusnya, itu yang masing-masing memiliki argumen-argumen yang saling bertentangan tentang hakikat takdir ini. Terus sikap kita gimana gitu ya? Sikap kita kalau di masa yang sekarang ini kan kita melihat masih banyak ya sisa-sisa, barangkali kalau boleh dibilang begitu ya, atau mungkin juga bukan sisa-sisa sebenarnya ya, tapi pemikiran-pemikiran yang sebenarnya termasuk kelompok salah satu dari dua ini, meskipun mungkin namanya sudah tidak lagi menyebut nama
Qadariyah atau Jabariyah, tapi masih masih sama saja, mirip dengan apa yang disebut Qadariyah dan Jabariyah itu, yang menjadi inti perdebatan di masa yang lalu. Nah, sikap kita tentu kalau berkaitan dengan kelompok-kelompok itu, kita sebagai kaum Ahlus Sunnah ini tentu tidak mengikuti kepada apa yang disebut, apa yang dikenal sebagai Qadariyah maupun Jabariyah tadi itu ya. Aliran pemikiran yang menyatakan bahwa misalnya manusia dikatakan bahwa manusia itu bebas sekehendak-kehendaknya untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dia maui, atau sebaliknya ya, manusia itu sepenuhnya dikendalikan oleh takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya, karena ini sebenarnya adalah masalah yang berhubungan dengan spekulasi filosofis yang boleh dibilang sangat detail, sangat rinci, yang tidak semua orang kemudian ketika membicarakannya bisa menjadi selang. Saya dan yang dari literatur yang saya baca menganjurkan untuk tidak masuk terlalu dalam kepada kaum awam kepada masalah ini ya. Jadi kalau kita tidak memiliki cukup pemahaman dan pengetahuan terkait dengan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran maupun Sunnah, sebaiknya kita tidak mencuburkan diri untuk membicarakan masalah ini daripada kita kemudian tercebur kepada salah satu kelompok ekstrim, baik yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, gitu ya. Karena yang dituntut dari kita dalam kaitan dengan takdir ini bukanlah mengetahui perinciannya, gitu ya. Yang dituntut dari kita bukanlah mengetahui perincian tentang takdir ini, tapi kita hanya mengimani secara global bahwa Allah ini punya pengetahuan tentang apa saja yang terjadi di alam semesta, dan Allah punya kuasa untuk mewujudkan sesuai dengan ilmunya itu. Terus yang mana? Kita tidak dikasih tahu rinciannya karena termasuk yang sembunyikan. Terus yang diminta dari kita itu apa? Yang diminta dari kita tadi itu ya, menata amal kita itu, gitu ya. Menata amal kita sendiri, memperhatikan, dan itu terkait dengan menata amal itu yang terdapat tuntunannya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta dari kita? Yang diminta dari kita memperbaiki ibadah kita, gitu ya. Jadi salatnya diperbaiki, gitu ya. Zikirnya diperbaiki. Kalau sudah berhaji, gitu ya. Kalau sudah punya harta, gitu ya. Ya berhajikah atau menunaikan zakatnya kah? Kalau datang puasa Ramadan, puasakah, dan seterusnya. Muamalahnya kita perbaiki, gitu ya. Dengan tetangga, dengan teman, dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin dengan atasan maupun dengan staf bawahan kita, atau di rumah misalnya dengan anak dan istri kita. Itu hal-hal yang justru diminta, gitu ya, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditata, gitu ya. Nah, dalam perjalanan itulah kemudian kita meniti takdir kita, yang mana yang dipilihkan oleh Allah untuk kita, gitu ya. Nah, jadi kita ini tidak diperintahkan untuk milih-milih, ya apa artinya? Kita ini mau yang mana ya, gitu ya. Jadi kan kita sampai tidak tahu sebenarnya apakah besok saya masih hidup atau enggak, gitu ya. Udah, gitu ya. Nah, kalau kata guru saya itu dijalani saja kalau sudah masalah itu ya. Apakah besok kita masih hidup atau enggak, dijalani saja. Tapi sekarang, untuk yang sekarang ini adalah kita masih hidup, kita dikasih perintah, yakni untuk menata amal kita. Dikasih kesempatan untuk menata amal kita, tapi kita tidak dikasih tuntutan untuk mengetahui takdir kita ujungnya seperti apa, gitu ya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin bisa saya ungkapkan untuk topik tentang takdir ini pada bagian umumnya ya. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan apa sih buahnya ya, kalau kita itu mengimani tentang takdir gitu ya. Karena kan saya sudah dibilang di awal tadi, mengimani takdir itu kan salah satu dari rukun imannya. Keimanan kita nggak akan sempurna kalau kita tidak mengimani masalah ini. Yang pertama, mengimani kepada takdir ini bagian dari tauhid kita, ya, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu
yang maha kuasa dan menciptakan segala sesuatu, entah itu adalah kebaikan maupun keburukannya. Kalau di dalam Al-Quran disebut kullum min indillah. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejumlah karya yang saya baca, di antaranya bisa dikatakan begini ya, kenapa mengimani takdir itu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu itu adalah bagian dari ketauhidan, karena ada sebagian sistem keyakinan yang meyakini misalnya begini ya, bahwa seperti orang Majusi ya, meyakini bahwa keburukan itu diciptakan oleh Tuhan kegelapan, gitu ya. Sedangkan kebaikan itu diciptakan oleh Tuhan terang, Tuhan cahaya. Nah, misalnya juga di sejumlah keyakinan-keyakinan yang paganisme, gitu ya, kan dinyatakan seperti itu ya. Kita di dalam Islam ini enggak, gitu ya, bahwa kullum min indillah ya, semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan yang seperti itu. Jadi semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mengimani takdir itu diantaranya adalah supaya kita ini tetap bisa lurus, tidak tenang di atas jalan yang lurus, di atas manhaj, tidak jalan yang dalam segala kondisi yang lurus, baik kondisi kita susah maupun senang. Karena kadang-kadang begini ya, ada orang-orang yang ketika kehidupannya itu dia enak lah, nyaman gitu ya, nyaman, senang, dia merasa bahwa dia itu seperti kalau di dalam tempat disebut gitu ya, kalau idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Ada orang-orang yang ketika itu dibikin kondisinya itu nyaman gitu ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hartanya banyak, sehat, keluarganya baik-baik, dia merasa Rabbi akram, Allah muliakan saya ini. Tapi idza mabtalahu rabbuhu, ketika dia ini diuji gitu ya, faqadara alaihi rizqahu, kemudian dibatasi rezekinya, dikurangi rezekinya, disempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, dia merasa Allah sedang menghinakan dia. Dia merasa bahwa istilahnya itu enggak lurus gitu ya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hanya karena kondisinya diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah bahwa Allah itu tidak lagi sayang sama dia, tidak lagi memperhatikan dia hanya karena kondisinya diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kondisi yang baik atau buruk bagi kita itu kadang-kadang relatif saja ya. Ada hal yang mungkin kita anggap itu buruk sebenarnya baik, atau hal yang baik sebenarnya buruk. Kita ini di dalam kehidupan kita seperti saya sudah bilang di awal tadi, Allah itu punya rencana atas kita, atas alam semesta. Sesuatu yang direncanakan Allah pasti terjadi. Dan ketika itu mungkin kita menganggapnya sesuatu yang buruk menurut persepsi kita, atau sebaliknya itu kita anggap baik menurut persepsi kita, sebenarnya itu tidak lepas dari rencana Allah, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini punya keyakinan bahwa semua itu memang di dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan menghadapi kehidupannya dengan tenang saja ya, bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mungkin lepas, nggak mungkin lalai, nggak mungkin lupa terhadap kesalahan yang sedang kita hadapi. Dimanapun kita dalam kondisi apapun, kita tetap bisa menyeru kepada Allah dan kita akan mendapatkan sambutan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu orang beriman, orang yang mengimani takdir itu akan senantiasa waspada gitu ya. Karena saya bilang tadi ya, takdir itu kan nggak diberitahukan sama kita. Karena tidak diberitahukan sama kita, maka kita tidak menjadi orang yang lalai. Karena kita tidak dikasih tahu takdir kita mati kapan, maka kita selalu bersiap. Ya. Karena kita tidak dikasih tahu takdir kita ini bodoh atau pinter, maka kita selalu akan mengupayakan supaya yang terbaik bagi kita. Ya, ini yang terbaik itu apa? Menurut syariat yang terbaik itu adalah ya berilmu ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang berilmu, jadi beriman dan berilmu.
maka ya kita harus mengupayakan supaya diri kita ini berilmu dan beriman. Karena itu yang dinyatakan Allah sebagai kebaikan. Jadi kita akan selalu waspada, memilih yang terbaik, nggak sembrono, nggak sembarangan, gitu ya. Jadi ini yang saya maksudkan tadi ya, menata amal kita supaya kita ini siap, sigap, meniti takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan untuk kita tanpa kemudian menjadi orang yang terjatuh kepada ekstrim kanan maupun ekstrim kiri ya, yang menggugat Allah atau mungkin juga sebaliknya gitu ya, menganggap bahwa Allah itu melepaskan kita berbuat apa saja sesuai dengan yang kita mau ya. Wallahu a'lam bishawab, barangkali itu yang mungkin pengantar sangat global sebenarnya ini ya untuk diskusi kita malam ini. Barangkali mungkin silakan kalau ada yang ditanya, kalau ada yang bisa saya jawab, kalau enggak mungkin barangkali juga kita bisa diskusi gitu ya dengan bersama-sama untuk membahas masalah ini ya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz atas kajian yang telah disampaikan. Selanjutnya mungkin dari rekan-rekan ada yang akan bertanya terkait dengan menata amal meniti takdir ini. Atau nambahin barangkali. Iya, atau kita nambahin. Atau kalau enggak, saya mungkin ini dulu ya Pak Ustadz. Iya. Ada doa, ada ikhtiar. Ada ikhtiar, ada doa. Nah, hubungannya dengan takdir nih. Padahal kita takdir kan tidak tahu nih di masa depan tuh mau seperti apa. Tapi di doa kita itu kan ada misalkan meminta rezeki yang berkah, banyak, yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak disangka-sangka kan gitu kan ya. Yeah. Kemudian minta umur panjang. Padahal tentang takdir kita belum tahu tuh. Nah itu apakah si ikhtiar dan doa itu bisa merubah takdir yang di depan yang kita belum tahu? Itu mungkin. Iya. Jadi kalau tentang terkait dengan takdir, ikhtiar, doa dan seterusnya itu ada beberapa yang mungkin harus kita dulu ya, kita sepakati dulu tentang makna dan definisinya. Yang pertama begini, ikhtiar. Ikhtiar itu dari kata khair gitu ya. Khair itu baik gitu ya. Artinya kalau kita mengatakan ikhtiar, maka kita harus pastikan bahwa yang kita lakukan itu baik. Baik dalam arti adalah baik menurut syariat. Contohnya begini, mencari rezeki itu namanya kan ikhtiar. Tapi mencari rezeki itu baru bisa disebut ikhtiar kalau caranya itu baik menurut syariat. Nah, maka kalau orang nyolong, dia dapat rezeki kan? Tapi itu bukan ikhtiar, itu maksiat. Nah, jadi contoh lagi, orang sakit. Orang sakit itu supaya sembuh kan dia harus berusaha kan? Nah, tapi kalau dia orang sakit kemudian pergi ke dukun, nah ini namanya bukan ikhtiar karena tidak baik. Ya, ini tidak baik menurut syariat. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa yang disebut ikhtiar menurut syariat itu sesuatu yang baik menurut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia itu menurut syariat tidak baik, maka dia tidak disebut ikhtiar. Itu disebut maksiat. Nah, jadi maksiat itu tidak termasuk ikhtiar karena ikhtiar itu sesuatu yang syar'i ya. Jadi bukan sembarang usaha itu bisa disebut ikhtiar. Nah, oke. Kemudian terkait dengan doa ya. Apakah doa, ikhtiar, itu upaya sama doa itu bisa mengubah takdir gitu ya. Jadi takdir itu kalau kata para ulama itu ada dua. Karena berkaitan dengan banyak hadis, banyak keterangan itu. Sehingga kemudian para ulama menyatakan takdir itu ada dua. Ada namanya takdir mubrom, ada takdir mu'allaq ya. Takdir mubrom itu takdir yang sudah nggak bisa diubah-ubah. Ada juga takdir mu'allaq ya, takdir yang tergantung kepada sesuatu syarat tertentu. Contohnya begini ya. Rasulullah itu kan mengatakan gitu ya, barang siapa yang suka silaturahim maka akan dipanjangkan usianya. Jadi saya membaca syarah hadis ini begini. Para ulama itu mengatakan bahwa silaturahim itu menjadi syarat dari dipanjangkan usia. Artinya usia itu bisa jadi, tapi nggak semua orangnya, bisa jadi seseorang
itu kemudian ditulis usianya begini. Orang ini kalau dia silaturahim, usianya akan jadi 60 misalnya ya. Tapi kalau dia nggak silaturahim, maka usianya cuma 40. Itu karena tadi ya, jadi dalam hal ini ada takdir yang masih diikat kepada syarat, tapi ada juga yang tidak. Nah, takdir tidak diikat kepada syarat, contohnya apa? Ya, jenis kelamin. Saya terlahir kepada sebagai laki dan perempuan itu tidak berhubungan dengan syarat kan? Jadi nggak berhubungan dengan saya kalau ini si fulan kalau rajin silaturahim jadi laki, nggak ada. Jadi saya ini jadi laki-laki atau panjenengan yang perempuan jadi perempuan itu sudah ditetapkan oleh Allah begitu saja, bukan pilihan kita gitu ya, bukan pilihan kita, sudah diberikan oleh Allah. Sampai mau berikhtiar mau berdoa nggak bisa mengubah gitu ya. Apalagi ya, takdir itu kan tidak cuma pada diri kita ya. Sebenarnya kalau takdir itu kan di dalam kitab-kitab disebut segala hal yang direncanakan Allah untuk alam semesta. Jadi contoh ya, yang tidak bisa berubah oleh ikhtiar atau doa kita. Contohnya adalah terbit dan terbenamnya matahari. Itu sudah ditentukan oleh Allah kan. Jadi jenengan ini minta, ya Allah jangan terbitkan matahari besok. Tidak ada hubungannya, sampai nggak bisa mendoakan itu. Itu sudah nggak bisa diubah. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ya Allah saya minta yang berkaitan misalnya gitu ya, yang berkaitan dengan ini tadi contoh yang tidak bisa diubah itu kan adalah besarnya bola bumi. Ini kan ini sudah diatur oleh Allah ya. Jadi nggak tergantung kepada syarat kita melakukan sesuatu atau nggak melakukan sesuatu. Jadi kalau terkait dengan ikhtiar dan doa tadi, memang ada takdir untuk kita itu yang masih tergantung kepada syarat tertentu, ada juga yang tidak. Ketika ada hal-hal yang disebutkan di dalam hadis gitu ya, yang dikaitkan dengan syarat, maka ketika syaratnya dilakukan, Allah akan penuhi janjinya. Gitu ya. Jadi seperti tadi ya, misalnya siapa yang rajin silaturahim akan dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, kan gitu ya. Ada siapa yang bersedekah maka akan dibalas oleh Allah ini dan begitu gitu ya. Nah, tapi tentu saja dalam hal ini satu hal juga yang harus kita ingat ya, untuk kaitan dengan hal-hal tadi, karena masalah takdir itu kan sesuatu yang disembunyikan oleh Allah dari kita, maka untuk hal seperti ini tidak selalu dapat kita jadikan sebagai begini. Pasti begini, pasti begitu. Kenapa? Contoh begini ya, kan kadang-kadang agak salah gitu ya, orang mengatakan begini, kalau Anda itu rajin sedekah gitu ya, kalau Anda ini bersedekah, pasti Allah akan balas gitu ya. Nah, jadi kadang dijadikan dalil begini ya, udah itu jual motormu itu, nanti pasti sedekahin, nanti akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Begitu nggak dibalas, nah gugat Allah gitu ya, katanya dibalas, ternyata kok enggak gitu. Nah, begini nanti jangan-jangan Allah itu pasti menjadikan balas ya. Pasti itu, balasannya pasti. Hadisnya jelas, ayatnya jelas. Tapi kapan balasnya itu yang tidak diberitahu sama kita, gitu ya. Jangan-jangan balasnya nggak langsung seperti yang kita mau. Ya. Jadi kan kita ini kadang-kadang kan maunya gitu kan. Saya sedekah hari ini, tolong ya Allah balas sekarang ya Allah gitu ya. Saya ini silaturahim sekarang ya Allah, mana rezekinya kok nggak datang-datang ya Allah. Saya udah rajin silaturahim ini gitu ya. Atau misalnya jadi bentuknya lain gitu ya. Itu kayak gitu balasannya tadi. Ya. Nah, jadi makanya kita ini nggak bisa dengan seperti itu tadi ya. Jadi kita mengimani bahwa Allah pasti balas gitu ya. Tapi balasannya kapan, bentuknya apa gitu ya. Itu Allah yang menyerahkan. Jadi, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah doa bisa mengubah takdir? Iya, ada hadis yang mengatakan bahwa la yuradul qadha illa bid doa ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu, takdir Allah itu nggak bisa diubah kecuali dengan doa. Jadi maka itu yang dimaksud oleh para ulama adalah ketetapan Allah yang tadi ya, yang mubrom tadi ya, yang mu'allaq tadi ya. Jadi ada hal-hal yang kemudian ketika didoai gitu ya oleh Allah memang diijabah untuk diubah gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian tidak. Jadi semoga saja kemudian kita termasuk orang-orang yang barangkali nanti kalau ada yang ini istilahnya ya, yang direncanakan, ditetapkan oleh Allah untuk kita ini buruk dan kemudian kita ini berdoa, semoga saja diubah gitu ya, untuk kita dialihkan kepada yang kebaikan. Insya Allah begitu ya, Allah alam.
Baik, dari rekan-rekan jamaah lainnya yang akan bertanya, silakan, masih ada waktu. Ya, monggo barangkali ada yang bertanya. Mungkin silakan, kalau ini masih ada waktu, rekan-rekan jamaah lainnya yang akan bertanya terkait dengan menata amal, meniti takdir. Pak Ustadz, terkait Jabariyah, Takdiriyah ya, tadi ada disebutkan juga, itu kan sebenarnya di ilmu filsafat mungkin ya, yang sekarang free will dan determinis itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya mereka itu ya, ininya arah pandangan terhadap takdir itu, supaya kita tahu aja gitu ini ya, supaya tidak terjerumus ke ekstrim tadi, ekstrim kanan ekstrim kiri itu. Iya. Jadi kan ini kan ada ini pembicaraan filsafat yang mungkin untuk sekedar pengetahuan saja. Jadi secara umum begini ya, ada kelompok yang mengatakan bahwa kita ini dalam kehidupan kita ini ya semuanya sudah ditentukan gitu ya. Kita ini enggak ditentukan oleh Allah dan kita ini enggak punya peluang, enggak punya kebebasan untuk memilih apa yang akan kita lakukan. Disebut kelompok Jabariyah ya. Jabar itu artinya dipaksa. Maksudnya kita ini menjalani sesuatu ya karena memang udah diprogram gitu. Istilahnya kayak mungkin kayak komputer gitu ya. Yeah. Udah diprogram A ya nggak bisa jadi B gitu ya. Ya berarti tidak ada doa dan ikhtiar berarti ya itu ya. Ya orang itu sudah cuma menurut mereka ya ngikut aja. Iya katanya orang beriman jadi ya karena udah ditakdirkan beriman. Orang itu maksiat ditakdirkan maksiat gitu. Orang kafir ditakdirkan kafir. Orang itu celaka ditakdirkan celaka, atau orang itu kaya ditakdirkan kaya gitu. Dan seterusnya. Jadi orang ini ya sudah kalau bahasa Jawanya gelundung semprong gitu. Enggak. Jadi sudah seperti enggak punya apa-apa gitu ya, enggak punya kuasa apa-apa, ya sudah pasrah aja, mau begini begitu Allah udah nerapin gitu ya. Jadi kelompok yang pertama itu ini ekstrim juga ya. Terus tapi ada kebalikannya gitu ya. Jadi yang menyatakan bahwa kita ini apa istilahnya ya, bebas gitu ya, untuk melakukan apa saja yang kita mau karena ya sudah dilepasin gitu ya, dilepasin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah itu nggak campur tangan ya. Alasan mereka kan ya tadi itu ya, kan Allah ngapain sih ngurus-ngurusin gini gitu ya. Kalau kita mau dia ini ya aja gitu. Jadi istilahnya itu begini, contoh adalah yang ini gini. Istilahnya kalau kita tahu jam ya, ini saya punya misalnya arloji ya, jam tangan ini. Jam tangan ini kan jalan. Ini diciptakan oleh pabriknya. Begitu sudah saya beli, pabriknya kan nggak ikut campur ya. Ini jam tangan ini jalan sendiri sesuai dengan mesin yang sudah dipasang di sini, baterai yang di sini. Maka jam tangan ini muter sendiri. Pabriknya udah nggak tahu menau saya jam tangan ini. Jadi diibaratkan kita ini udah diciptakan oleh Allah, habis itu udah dilepas. Allah sudah nggak ngurus sama kita gitu ya, nggak ngurus kita, mau kita ini mau nyolong, mau kita ini terserah kita. Kita mau beriman terserah kita. Jadi ibaratnya kayak jam tangan habis diciptakan kemudian ditaruh, udah jam tangan itu mau mati, mau itu urusan jam tangan itu sendiri, sudah nggak urusan sama pabriknya. Nah ini kelompok ini ekstrim juga, karena di dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan bahwa Allah ini ya masih nggak kayak pencipta jam ya, Allah masih ngurusin makhluknya gitu ya. Karena Allah itu kan mendengar doa-doa kita kan gitu ya. Kalau seandainya Allah itu kayak pencipta jam yang kemudian habis menciptakan udah dilepas, ya tentu ngapain Allah masih dengerin doa kita gitu ya. Jadi Allah ini nggak kayak pencipta jam, habis nyiptain jam kemudian dibiarin jalan sendiri gitu ya. Tapi ya Allah itu masih dengerin doa kita, kita minta apa Allah masih dan seterusnya ya. Nah, seperti halnya sudah sama-sama kita pahami kan, kita ini ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku
jawab, aku kabulkan. Karena Allah terus ya, di dalam ayat kursi sendiri kan sudah dikatakan juga itu ya, Allah itu kan apa namanya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu nggak ngantuk, nggak tidur gitu ya, terus selalu mengurusi. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, maha hidup, selalu mengurusi makhluknya. Ya, yang disebut kulla yaumin huwa fi sya'an, ya. Dalam setiap saat Allah itu dalam urusan. Artinya tidak nganggur gitu ya. Jadi setelah menciptakan alam semesta bukan kemudian dilepasin, udah makhluknya biar jalan sendiri, Allah sekarang ngapain nganggur. Enggak gitu. Allah senantiasa mengurus makhluknya, mendengar doa-doa kita dan lain sebagainya. Jadi nggak kayak pencipta jam tadi. Terus ini nanti juga kalau dalam masalah takdir itu seperti yang sudah saya singgung tadi, ada kelompok yang membelah. Jadi mereka bisa begini ya, oh iya Tuhan itu masih campur tangan sama kita, tapi gitu, kata mereka sebagian mengatakan ya campur tangan Tuhan itu dalam hal kebaikan-kebaikan aja. Yang keburukan-keburukan itu bukan urusan Tuhan, tapi urusannya setan. Ini juga sama aja gitu ya. Jadi mereka bilang bahwa kejahatan, keburukan gitu ya. Jadi kalau kita ini sakit misalnya gitu ya, itu dari setan. Tapi kalau kita ini dapat rezeki dari Allah. Lah ini juga keyakinan yang tidak tepat ya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan gitu ya, bahwa kalau kita sakit gitu ya, kan dikatakan di hadis juga disebutkan bahwa tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga turunkan obatnya. Artinya penyakit itu juga dibuat ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita gitu ya. Obatnya juga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian malah yang ini datang dari selain Allah, yang ini dari Allah. Berarti kita tauhid kita sudah nggak utuh gitu ya. Karena meyakini adanya selain Allah yang punya kuasa gitu ya, punya turut campur dalam masalah mengatur alam semesta ini. Nggak benar ya. Alam semesta ini diurus oleh Allah sendiri, tidak ada yang lain yang mencampurinya. Gitu. Baik, terima kasih Al-Ustadz. Dari rekan-rekan, kalau ada pertanyaan silakan langsung di open mic-nya. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada ditanyakan ya jangan diada-adakan. Jangan diadakan yang kedua. Baik, Pak Ustadz, mungkin bisa ditarik dulu kesimpulan barang satu kalimat, dua kalimat itu. Ya, ada satu ini ya. Jadi ada satu syair ya, kalau di kitab yang kita baca ada kitab Mukhtasar Syu'abul Iman ini. Di ujung bab tentang takdir ini ada dua bait syair yang diungkap oleh salah seorang ulama. Beliau mengatakan begini ya, al-'abdu dzu dhajarin wa rabbu dzu qadar wa dahru dzu duwalin wa rizqu maqsum wal khairu ajma' fi makhtara khaliquna wa fi ikhtiyari siwahu lawm wasyum. Beliau mengatakan bahwa hamba atau manusia itu kadang punya sifat jemu, bosan. Warabbudu qadar, sedangkan Allah itu memiliki takdirnya. Wadahrudu dualin, zaman itu terus berputar. Warzaqu maksum, rezeki itu sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu ajma' fi makhtara khaliquna, kebaikan hakiki, dia kebaikan sejati itu adalah ada pada apa yang Allah pilihkan untuk kita. Wa fi ikhtiyari siwahu Allahu musyum. Sedangkan pilihan selain Allah itu kadang-kadang tepat, kadang-kadang juga sial. Begini, kita ini meniti kehidupan kita, meniti takdir Allah Subhanahu wa taala ini, kadang-kadang kita ini jemu, kadang kita ini bosan, kadang kita ini nggak sabar gitu ya, kadang kita salah sangka gitu ya. Ya, inilah kelemahan kita yang harus kita benahi gitu ya. Warabbudu qadar, padahal Allah itu sudah memiliki takdir, ketetapan untuk alam semesta ini maupun diri kita. Tapi karena tidak diberitahukan, maka kita harus tetap berusaha sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu dikatakan, kullun muyassarun lima khalaqahu lahu, ya, setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk menempuh apa yang menjadi tujuan dari penciptaan dirinya. Kita akan dimudahkan oleh Allah untuk hal-hal yang memang ditetapkan oleh Allah untuk itu ya. Kemudian
kebaikan sejati itu adalah ada pada yang Allah pilihkan untuk kita ya. Allah pilihkan untuk saya jadi laki-laki, itu kebaikan berarti untuk saya. Dan Allah tidak pilihkan jadi perempuan. Allah pilih jenengan jadi perempuan, itu pasti kebaikan untuk jenengan, bukan jadi laki-laki. Maka kalau orang gitu ya, terlahir jadi laki-laki, terus kemudian milih jadi perempuan, gitu, operasi macam-macam dengan tanpa alasan syar'i, berarti dia menolak pilihan Allah dan memilih pilihannya sendiri yang belum tentu baik. Ya. Dan ini kalau kata para ulama mengatakan wal khairu ajma' fi makhtara khaliquna ya. Kebaikan sejati itu adalah pada apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Wa fi ikhtiyari siwahul laumusyum ya. Sedangkan dalam pilihan selain Allah itu ya, kadang tepat, kadang enggak, kadang dicela orang, dan ini juga salah gitu ya. Ini yang patut kita renungkan terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maupun kehidupan kita ini ya. Ayo kita tata amal kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang di ekstrem kanan, ekstrem kiri, tapi kita tetap lurus saja apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ini kita jalanin gitu ya. Kita pilih yang terbaik menurut apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mungkin itu. Allah alam bisawab, insyaallah. Baik, terima kasih Al-Ustadz Al-Mukarram yang sudah memberikan paparannya dan dengan begitu jelas ya terkait menata amal dan meniti takdir ini. Demikian kajian di Madrasah Huwa malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator di malam hari ini mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya live ya. Sama-sama Pak Ustadz, terima kasih. Mohon izin. Terima kasih.